Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-85 ini, pembahasan diarahkan pada pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner dalam studi Islam. Para ilmuwan sekarang ini mulai menyadari bahwa banyak persoalan atau masalah yang mereka hadapi ternyata tidak bisa dipecahkan oleh hanya satu disiplin ilmu. Persoalan-persoalan tersebut menuntut dilakukan pemecahan atau solusi dengan melibatkan beberapa ilmu lainnya sebagai sumbangan dalam memberikan pemecahan-pemecahan itu. Ada banyak persoalan saya kira masuk dalam pengertian ini. Misalnya pemberantasan korupsi, upaya deradikalisasi paham keagamaan, kemudian wabah virus corona, termasuk juga penanganan pada pasien oleh dokter. Pemberantasan korupsi itu bukan merupakan tanggung jawab tunggal oleh ahli hukum, tetapi membutuhkan sumbangan-sumbangan dari ahli-ahli yang lain, bagaimana cara melakukan pemberantasan terhadap tindakan-tindakan kriminal yang banyak merugikan masyarakat itu, baik ahli agama, ahli pendidikan, ahli budaya, ahli ekonomi, ahli psikologi, ahli politik. Ini pemecahan-pemecahan mereka sangat penting. Demikian pula deradikalisasi paham keagamaan Islam misalnya, itu bukan hanya tanggung jawab tunggal para ulama, tetapi juga perlu melibatkan ahli sosial atau sosiolog, kemudian ahli ekonomi, ahli budaya, ahli psikologi, ahli politik, ahli hukum, ahli militer, dan ahli-ahli yang terkait. Kasus kemarin virus corona juga demikian, itu bukan hanya tanggung jawab tunggal seorang dokter, tetapi ini juga membutuhkan keterlibatan dalam memberikan pemecahan oleh beberapa ahli, baik ahli agama, ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli farmasi, ahli kedokteran, kepolisian, dan lain sebagainya. Hal yang tidak berbeda dalam kasus penanganan pasien, itu tidak hanya mutlak membutuhkan satu keahlian yaitu kedokteran, tetapi juga membutuhkan psikologi dan membutuhkan hukum, terutama ketika seorang dokter mau melakukan operasi terhadap pasien. Tren atau kecenderungan ini sesungguhnya berlawanan arah dengan kecenderungan modernisasi yang mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan pada diferensiasi. Pak Kunto Wijoyo pernah mengatakan bahwa banyaknya interaksi antara ilmuwan dengan ulama dalam kajian-kajian kemasyarakatan memberikan dorongan bagi kajian-kajian lintas disipliner. Dalam seminar-seminar selalu diundang para ahli agama untuk berbicara tentang ekonomi, lingkungan, kesehatan, perubahan sosial, kesenian, kebudayaan, dan sebagainya, sehingga terjadi proses penyuburan antar disiplin. Selanjutnya, Selir dan Nicolascu menyatakan bahwa disipliner diperlukan pada banyak persyaratan berawalan inter, multi,
tran, pluri, de, anti, in, meta, dan pos, termasuk juga bisa dikembangkan cross, lintas, antar. Maka ketika awalan-awalan itu disambung dengan disipliner akan menjadi interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, pluridisipliner, dedisipliner, antidisipliner, indisipliner, metadisipliner, postdisipliner, cross-disipliner, antardisipliner, lintas disipliner, dan lain sebagainya. Namun yang paling populer ada 3, yaitu multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Multidisipliner adalah kerjasama yang dilakukan beberapa maupun berbagai disiplin ilmu dalam memecahkan masalah yang sama, namun masing-masing disiplin ilmu itu menggunakan metodenya sendiri-sendiri secara otonom. Di sini kerjasama bisa dilakukan antara pakar ilmu agama, ilmu politik, ilmu hukum, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan antropologi dalam mewujudkan deradikalisasi keagamaan. Dalam multidisipliner ini sesungguhnya belum terjadi integrasi, tetapi memiliki sumbangan yang sangat berharga dalam memecahkan suatu masalah yang sama. Mungkin bisa dikatakan bahwa dalam pendekatan multidisipliner itu baru berupaya menghampiri integrasi. Yang jelas belum terjadi integrasi. Tetapi kita tidak menafikan, kita tidak bisa mengingkari kontribusi yang diberikan dalam pendekatan ini, aplikasi dari pendekatan ini sesungguhnya juga sangat besar dan sangat diharapkan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan interdisipliner. Di sini setidaknya ada 3 mazhab, mulai dari yang sempit sampai longgar. Yang pertama dari Profesor Damsar. Dia mengatakan bahwa kajian interdisipliner merupakan kajian di dalam suatu ilmu itu sendiri yang memiliki berbagai macam cabang ilmu. Sosiologi memiliki beberapa cabang, misalnya sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, sosiologi pendidikan, dan sosiologi politik. Berbagai cabang sosiologi yang ada ini memiliki fokus perhatian tertentu dalam menjelaskan dan mendiskusikan suatu kenyataan atau fenomena sosial. Jadi semua sosiologi itu tergabung dalam satu kerjasama yang terpadu ya, untuk memberikan pemecahan terhadap fenomena-fenomena sosial. Tetapi bahwa semua disiplin ilmu itu berasal dari satu disiplin ilmu namanya sosiologi. Ini pengertian pendekatan interdisipliner yang paling sempit sepanjang yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua adalah dari Polanyi yang menyatakan bahwa interdisipliner merupakan kerjasama beberapa ilmu pengetahuan secara terpadu yang berasal dari satu rumpun keilmuan dalam memecahkan masalah. Misalnya politik, sosiologi, pendidikan, dan ekonomi itu bekerja secara terpadu dalam memecahkan problem kemasyarakatan tertentu. Kalau di dalam ranah ilmu-ilmu tradisional Islam, maka kerjasama itu bisa dilakukan oleh ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf dalam mewujudkan sholat yang khusyuk atau dalam meningkatkan kekhusyuan di dalam ibadah sholat. Nah, ini masuk pendekatan interdisipliner dalam perspektif Polanyi. Ini sebagai satu pemahaman tentang interdisipliner pada wilayah yang sedang
lebih longgar daripada yang ditawarkan oleh Profesor Damsar, tetapi lebih sempit daripada yang ditawarkan oleh Julie Thompson Klein. Karena itu yang ketiga, menurut Julie Thompson Klein dan Dana Feameral, bahwa interdisipliner merupakan kerjasama beberapa ilmu pengetahuan secara terpadu dalam memecahkan persoalan yang kompleks. Nah, jadi mereka berdua maupun mereka semua itu tidak membatasi kerjasama itu pada satu rumpun disiplin ilmu sebagaimana Polanyi. Kalau Polanyi membatasi misalnya dalam rumpun ilmu sosial, dalam rumpun ilmu alam, dalam rumpun ilmu humaniora, dalam rumpun ilmu agama. Tetapi kedua ilmuwan yang baru saja saya sebutkan ini, itu memberikan kelonggaran-kelonggaran pihak-pihak yang bekerja sama itu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan transdisipliner. Di sini setidaknya terdapat dua madhab. Yang pertama, menurut Polanyi, transdisipliner merupakan kerjasama beberapa ilmu pengetahuan secara terpadu dengan menyeberang pada rumpun ilmu lain dalam memecahkan masalah. Jadi misalnya ilmu filsafat, kemudian psikologi, kemudian ilmu politik dan sosiologi bekerja sama, di mana 4 ilmu itu berasal dari 2 rumpun ilmu, yaitu rumpun ilmu humaniora dan rumpun ilmu sosial. Ini masuk dalam kategori tran karena menyeberang dari satu rumpun ke rumpun ilmu yang lain. Itu menurut Polanyi. Sementara menurut Julie Thompson Klein maupun Dina Feameral, bahwa kalau disimpulkan, ditarik benang merahnya, bahwa transdisipliner merupakan kerjasama berbagai pengetahuan secara terpadu, mulai kerjasama itu dimulai dari paradigmanya, pendekatannya hingga metodenya dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer. Misalnya ilmu tauhid bekerja sama dengan psikologi, sosiologi, dan farmasi dalam memecahkan persoalan kemanusiaan kekinian. Ilmu tauhid masuk dalam rumpun ilmu agama, psikologi masuk dalam rumpun ilmu humaniora, sosiologi masuk dalam rumpun ilmu sosial, sementara farmasi masuk dalam rumpun ilmu alam. Jadi keempat rumpun itu bisa bekerja sama dalam memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa 3 pendekatan yang saya sebutkan tadi, baik multidisipliner, interdisipliner, maupun transdisipliner, sesungguhnya bisa kita amati melalui contoh-contoh secara praktis. Misalnya contoh dalam mata kuliah. Mata kuliah multidisipliner dengan menggunakan kata kunci dialog. Misalnya dialog filsafat Islam, filsafat Yunani, dan filsafat Barat modern. Kemudian bisa dengan menggunakan kata kunci perbandingan. Perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Bisa juga dengan kesepadanan, yaitu tasawuf dan psikologi, misalnya ada kesepadanan tertentu yang bisa dimasukkan dalam kategori mata kuliah yang berpendekatan multidisipliner.
Lalu yang kedua, mata kuliah interdisipliner dengan menggunakan kata kunci sinergi, konvergensi, sintesis, dan integrasi. Jadi sinergi itu menunjuk pada beberapa disiplin ilmu untuk disinergikan. Konvergensi maupun sintesis itu menunjuk pada upaya untuk mengawinkan disiplin ilmu yang berbeda, bahkan bertentangan karakteristiknya. Sementara integrasi itu bisa digunakan istilah integrasi itu di dalam nama mata kuliah, tetapi kebanyakan integrasi justru tidak digunakan. Jadi misalnya integrasi itu dua disiplin ilmu, ekonomi Islam berarti disiplin ilmu ekonomi berintegrasi dengan studi Islam. Psikologi Islam berarti integrasi antara psikologi dan studi Islam. Lalu bisa juga integrasi itu tiga disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan Islam. Berarti integrasi ilmu psikologi, ilmu pendidikan, dan studi Islam. Kemudian bisa juga integrasi itu 4 disiplin ilmu, misalnya sejarah, politik, pendidikan Islam. Itu merupakan integrasi dari 4 disiplin ilmu. Nah, kemudian bisa juga integrasi dilanjutkan sampai pada 5 disiplin ilmu, seperti sejarah, sosial, intelektual, pendidikan Islam. Sejarah, sosial, intelektual, politik Islam, misalnya. Jadi gabungan dari ilmu sejarah, intelektual, sosial, kemudian politik dan studi Islam. Dan gabungan makin banyak, makin rumit. Sehingga kalau saya membatasi maksimal 5 disiplin ilmu yang dilakukan integrasi itu. Dan itu selama ini justru tidak menggunakan istilah integrasi. Tetapi kalau kita mau menyusun atau menamakan suatu mata kuliah yang menggunakan istilah integrasi, sesungguhnya tidak ada masalah. Kemudian contoh transdisipliner bisa dengan menggunakan kata-kata kunci integrasi tadi, sinergi, sintesis, transformasi, dan kolaborasi. Yang menghendaki adanya perpaduan bukan hanya beberapa, tetapi berbagai disiplin ilmu dalam pendekatan interdisipliner ini. Selanjutnya contoh-contoh praktis dalam pembelajaran. Ya, intinya pendekatan multidisipliner lebih menuntut model pembelajaran dialogis antara minimal 2 pakar keilmuan. Ya, syukur-syukur bisa lebih dari 2. Kemudian interdisipliner dan transdisipliner lebih menghendaki adanya kolaborasi dari beberapa dan atau berbagai pakar disiplin keilmuan dalam suatu pembelajaran, proses pembelajaran itu. Kemudian contoh-contoh praktis dalam penelitian, kalau multidisipliner untuk penelitian kualitatif lapangan, misalnya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif para pakar dari perguruan tinggi di Malang Raya misalnya, itu masing-masing perguruan tinggi besar memiliki pakar dalam berbagai bidang keilmuan yang itu bisa dilibatkan dalam melakukan memberikan informasi keilmuan terkait dengan penelitian tersebut dan terkait dengan kepakarannya masing-masing. Kemudian kalau penelitian literatur misalnya untuk multidisipliner bisa mengangkat tema konsep mengatasi kemiskinan perspektif ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Jadi bagaimana konsepnya mengatasi kemiskinan itu menurut versi Islam, versi kapitalis, dan versi sosialis. Menurut Pak Profesor Muhajir, peneliti tinggal memilih salah satu konsep yang ditawarkan itu
mana yang paling berkelayakan, mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti memiliki kebebasan dengan kriteria itu tadi. Kemudian contoh penelitian interdisipliner, kalau penelitian lapangan misalnya pelestarian tradisi manganan makam di Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban itu merupakan tradisi manganan yang paling seru. Karena itu layak untuk dilakukan penelitian. Dan penelitiannya akan menanyakan dari sisi teologi, sisi sosial, dan sisi kultural. Minimal dari 3 hal itu, maka ini akan bisa mencerminkan sebuah penelitian dengan pendekatan interdisipliner. Sementara contoh penelitian interdisipliner dalam bentuk penelitian literatur, misalnya narasi sejarah sosial intelektual Islam dalam karya Pak Adjumardi Azra. Nah, jadi gabungan antara sejarah, sosial, intelektual, dan studi Islam dalam karya-karya sejarah yang ditulis oleh Pak Adjumardi Azra. Kemudian yang terakhir, contoh penelitian transdisipliner dari penelitian kualitatif lapangan seperti sinergisme gerakan deradikalisasi keberagamaan Islam di Solo yang melibatkan beberapa pakar terkait dengan persoalan radikalisme dalam beragama, seperti pakar keamanan, pakar hukum, pakar politik, pakar agama, pakar pendidikan, pakar budaya, pakar psikologi, pakar ekonomi, pakar sosial. Kemudian contoh penelitian transdisipliner yang dalam bentuk literatur, ini misalnya model penafsiran ilmiah tafsir ilmi, mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Quran, hasil kolaborasi antara para ulama dan para pakar sains. Nah, ini menurut saya proses penafsiran ini sangat-sangat kompleks dan tidak mudah karena melibatkan sejumlah ulama, kemudian sejumlah pakar dari 3 lembaga, yaitu dari LIPI, kemudian Observatorium Bosca, ITB, kemudian dari LAPAN, apa itu namanya, lembaga penerbangan dan antariksa nasional kalau nggak salah itu. Jadi ulamanya saja banyak, apalagi saintis, para sarjana ilmu-ilmu alam, karena tafsir ini memang hanya menafsiri ayat-ayat yang terkait dengan alam. Sehingga di sini dalam mekanismenya dibentuk tim syar'i yang terdiri dari para ulama mufasir itu dan tim kauni yang terdiri dari berbagai pakar ilmu alam dari 3 lembaga yang dihadirkan itu. Itu sesungguhnya sangat rumit, ya, sangat rumit, tapi berhasil. Sehingga dalam testimoni ini dideklarasikan bahwa tafsir ini adalah masih satu-satunya tafsir ilmi di dunia. Ya. Dan kebetulan saya juga membeli karena tertarik dengan promosinya itu. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.